Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini kita masih dilimpahkan nikmat-Nya sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yakni dalam rangka untuk berubudiyah, melaksanakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita sebagai kaum muslimin, yakni solat Jumat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan amal kita kali ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada arwah junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah agama ini telah wujud dalam diri kita, telah sampai ke hati-hati kita. Ini adalah berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, para keluarga beliau, para sahabat beliau, sampai kepada kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan jejak beliau senantiasa kita ikuti sampai anak cucu kita, bahkan sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kaum muslimin yang hadir pada saat ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah serta amal kita, karena hanya dengan bekal iman dan takwa dan amal yang akan kita bawa mati, mulai dari kehidupan dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Akhirat ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Inilah bekal yang akan kita bawa, yakni iman dan amal soleh. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini khatib akan menyampaikan wasiat yang berjudul, yakni tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila kita buka sejarah dan lembaran lama, ketika di Mekah, di ufuk barat, maka terpancarlah cahaya hidayah dari arah barat sampai ke arah timur, utara sampai ke selatan, maka terpancarlah cahaya serta nur hidayah. Ini adalah berkat pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hanya dalam selang waktu yang singkat, lebih dan kurang selama 23 tahun, puncak kejayaan diraih oleh umat Islam pada saat itu. Bahkan pemerintahan apapun bentuknya
semuanya dikuasai oleh orang Islam. Kejayaan, kebahagiaan berada di tangan orang Islam pada saat itu. Namun hadirin dimulia, apabila kita ceritakan ini semuanya hanyalah cerita lama, memang membuat senang hati kita, tetapi tidak akan menambah kejayaan kita pada saat ini apabila kita tidak mengikuti jejak-jejak para nabi dan para sahabat dan juga para tabi'in. Bagaimana kesempurnaan kejayaan Islam ini bisa kita nikmati sebagaimana yang telah dinikmati oleh para pendahulu kita. Hadirin yang mulia, maka untuk itu bila kita lihat dalam sejarah bagaimana Islam ini bisa berada di kekuasaan umat Islam pada saat itu, tentu tidak dengan mudah. Semuanya beliau dapatkan dengan bersusah payah, dengan pengorbanan harta dan diri mereka. Mereka telah korbankan ini untuk agama. Mereka telah sebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan harta dan benda mereka, waktu mereka, bahkan anak istri mereka. Istri telah menjadi janda, anak telah menjadi yatim, demi sampainya agama ke permukaan bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah contoh dan jalan yang telah dibuat oleh para sahabat. Maka apabila kita pada saat ini mengikuti jejak para pendahulu-pendahulu kita, niscaya kejayaan, kebahagiaan, keutamaan, apapun bentuk kesuksesan yang ada pada saat ini pasti akan kita raih. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berjanji kepada kita bagi orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini adalah suatu tugas yang sangat mulia yang diberikan kepada umat akhir zaman ini. Bahkan dahulu para nabi pun iri kepada kita. Umat dahulu tidak diberikan tugas yang mulia ini kecuali hanya kepada kita umat akhir zaman ini, yakni tugas amar ma'ruf nahi munkar. Letak kejayaan umat akhir zaman ini adalah sebagaimana ayat yang telah khatib bacakan tadi, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan untuk manusia, untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Inilah tugas kita hadirin yang muliakan pada saat ini. Betapa banyak kemungkaran yang berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan kita berdiam diri, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk mencegah kemaksiatan yang berada di tengah-tengah kita. Maka inilah tanggung jawab kita selaku umat akhir zaman. Nabi sudah tidak ada lagi, para sahabat sudah tidak ada lagi. Mereka telah mendahulu kita semua, sementara tugas dan kewajiban ini berada di pundak-pundak kita, berada di hati-hati kita. Bagaimana pikir kita ini umat dalam kemaksiatan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, yakni memikirkan bagaimana umat manusia ini selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara hari ini hadirin yang mulia, manusia hanya memikirkan kepentingan diri pribadi sendiri. Bagaimana perutnya bisa makan, pagi pergi kerja, pulang sore, membawa harta untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Sementara tidak ada terbesit di dalam pikiran kita, bagaimana anak kita, apakah mereka sudah melaksanakan perintah Allah, sudah melaksanakan salat, sudah menunaikan zakat, sudah mendatangi majlis-majlis ilmu. Inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita sangatlah berat. Apabila
tidak ada lagi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggulah kehancuran, kata Allah. Maka sebagaimana umat Nabi Musa dahulu, mereka tidak melarang daripada yang ma'ruf, mereka tidak mengajak manusia ini taat kepada Allah dan mencegah dari yang munkar, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan ini umat. Binasakan umat Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan umat Nabi Lut alaihissalam. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sisa-sisa umur kita, apalagi kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas, sudah sepatutnya kita memikirkan kehidupan akhirat kita, memperbanyak berdiam diri di masjid untuk mencari bekal kehidupan yang selama-lamanya. Karena apabila 40 tahun umur kita ini belum juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah alamat yang akan menjadi sengsara di dunia dan di akhirat. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah dan beramal salih dan berkata, aku termasuk orang yang berserah diri, yakni orang muslim. Quran surat Al-Fussilat ayat 33. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam makna ayat ini sangatlah besar dan sangat mulia perkataan orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah, mengajak manusia taat kepada Allah. Allah sudah janjikan kemuliaan, pahala yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandingi pahala selain daripada manusia mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bermaksiat, yang menurut akal dan logika kita sudah tidak bisa diampuni lagi dosanya, tetapi dengan asbab nasihat yang kita berikan, ajakan yang kita sampaikan kepada telinganya, maka dia mau mendengarkan dan memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka ini adalah suatu amal yang sangat besar. Orang yang mengajak dan orang yang diajak sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini mari kita azamkan dalam hati kita bahwa agama ini adalah tanggung jawab saya pribadi selaku khatib pada saat ini. Saya bertanggung jawab dan juga kaum muslimin yang hadir pada saat ini. Mari kita sampaikan kepada anak dan cucu kita, orang kampung kita, jamaah kita, kepada seluruh manusia dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya usaha yang seperti ini, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini akan meraih kemenangan, meraih kesuksesan, apalagi dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan-pertolongannya, akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar ini kita sudah mengadakan takbir akbar yang besar-besaran, menghadirkan seorang ulama. Apakah ada dampaknya bagi kita? Apakah ada terasa dalam hati kita kekuatan iman? Atau adakah penambahan bagi kita untuk beramal? Ini mesti kita renungkan. Karena waktu, biaya yang telah kita habiskan untuk perkara ini, kalaulah tidak ada perubahan dalam diri kita, ini usaha yang sia-sia. Jadi mari kita sama pikirkan
walaupun itu besar, walaupun itu kecil, tabligh maupun usaha-usaha ulama yang lainnya, apabila kita yakini untuk suatu perubahan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah di kampung kita ini. Maka untuk itu, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita sama-sama sekali lagi untuk berniat, terutama untuk keluarga kita, umat seluruh alam, karena inilah fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memberi pencerahan bagi diri kita dan khususnya bagi dari diri kita sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.